Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, mahasiswa peserta mata kuliah pengantar ilmu kependidikan bersama saya, Elin, dalam pertemuan minggu kedua ini. Pada materi satu yang akan kita bahas pada hari ini adalah hakikat manusia, karakteristik manusia, dan kaitannya dengan pendidikan. Oke, waktunya kita ngerasani diri kita sendiri. Gitu. Hakikat manusia itu apa sebenarnya? Oke. Hakikat manusia itu dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Makhluk lainnya yang di sini itu adalah makhluk hidup Tuhan lainnya, bisa binatang atau tumbuhan. Nah, ini akan kita pelajari memang apa perbedaannya gitu ya. Yang mungkin secara kasat mata Anda sudah bisa menyebutkan perbandingan manusia dengan binatang atau tumbuhan gitu. Sama-sama kita memiliki organ yang diciptakan oleh Tuhan sebagai pelengkap hidup kita, sama-sama kita diberikan rasa, namun apa yang membedakan manusia dengan binatang atau tumbuhan? Oke, sebagaimana di minggu sebelumnya, Bu ini sudah menyampaikan bahwa yang nanti akan menjadi fokus pekerjaan kita ke depannya itu adalah, bagaimana memfasilitasi proses belajar untuk manusia, gitu ya. Proses belajar untuk hewan dan tumbuhan tidak menjadi fokus utama pekerjaan kita, gitu. Sehingga, menjadi hal yang sangat penting kita mempelajari bagaimana manusia itu berkembang, bagaimana manusia itu berinteraksi, dan bagaimana pendidikan, implikasi, perbedaan sifat-sifat prinsipil ini dalam proses pendidikan, tuh. Menurut Anda, adakah binatang atau tumbuhan yang memiliki sifat, hakiki seperti manusia? Ada enggak? Oke. Ketika, manusia memiliki sifat yang hakikat, jelas ada perbedaan dengan makhluk hidup yang lain. Kalau, kita menyebutkan manusia dengan 2 jenis kelamin yang berbeda, kemudian bertemu dan memiliki rasa gitu ya, rasa sayang gitu ya, rasa suka melihat, manusia dengan berbeda jenis kelamin yang sama, tentu saja sifat hakikatnya berbeda. Dengan ketika, binatang, contohnya ayam gitu ya, berbeda dengan berbeda jenis kelamin, merasakannya gitu. Bagaimana kesetiaan, bagaimana tumbuhnya cinta dan kasih, bagaimana, tumbuh simpati, empati, itu adalah sifat-sifat hakikat yang membedakan manusia dengan binatang, dengan makhluk hidup Tuhan yang lain, gitu. Jadi ada aspek-aspek tertentu yang membedakannya. Bagaimana pemenuhan hidupnya, bagaimana pola interaksinya, bagaimana berteman, bersahabat. Nah, kalau hewan apakah dia juga bersahabat? Kalau tumbuhan apakah dia berteman? Nah itu. Jadi ada sifat-sifat hakikat, yang membedakan. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup kita secara ekonomi, dengan berinteraksi dengan orang lain, dengan manusia lain. Nah itu juga membedakan. Tumbuhan ketika, dia akan memenuhi kebutuhan hidupnya, eee, interaksinya tidak sama dengan pola interaksi antar manusia. Ini yang disebut sebagai hakikat ya, hakikat pengembangan manusia. Jadi ada sifat-sifat hakiki yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain. Manusia itu adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, yang memiliki ciri khas, yang secara prinsipil berbeda dengan hewan atau tumbuhan. Dan antar manusia sendiri pun itu ada perbedaan. Dia tidak sama. Jadi si A dan si B ada 2 manusia yang berbeda. Jadi kalau Anda memiliki saudara, berapa saudara kandung, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 mungkin. Nah, silakan dilihat gitu. Adakah, persamaan baik dalam karakter, dalam wajah, dalam suara, dalam intonasi berbicara, dalam cara penyelesaian masalah, dalam bagaimana berinteraksi dengan orang lain, cara makan, cara tidur, cara berjalan.
Jelas ada perbedaannya. Atau ada, Anda memiliki teman, saudara yang kembar identik atau bahkan Anda sendiri ada yang kembar identik, memiliki wajah yang sama, bahkan letak, tai lalat yang sama, jumlah alis yang sama gitu misalnya, tapi pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, itu begitu hebatnya. Allah itu maha hebat, Tuhan itu maha keren. Jadi dia, mampu untuk memberikan ciri khas yang berbeda antar setiap manusia. Itu. Kesempurnaan manusia sebagai makhluk Tuhan ditandai dengan keberpemilikan akal, mampu, memaknai sesuatu, mampu berpikir tentang sesuatu gitu ya. Dia mampu untuk mengelola informasi, mengelola masalahnya, untuk mencari ide-ide baru, mencari inovasi-inovasi baru untuk penyelesaian masalah dalam hidupnya. Nah, ini ciri khas manusia yang membedakan dengan makhluk Tuhan yang lain, gitu. Disebut hakikat manusia karena memang secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk hidup Tuhan yang lain. Tidak dimiliki oleh hewan, tidak dimiliki oleh tumbuhan, tanaman, dan seterusnya. Gitu. Saya berharap untuk hakikat kemanusiaan sudah mampu Anda pahami. Oke, selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan dimensi manusia. Ada 4 dimensi manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu, yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial, yang ketiga, manusia sebagai makhluk bermoral, yang keempat, manusia sebagai makhluk religi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Manusia sebagai dimensi individu, makhluk individu, atau dimensi keindividualitas, individual being. Adalah salah satu perwujudan individualitas manusia, dengan adanya kesadaran manusia terhadap dirinya. Kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita dilahirkan sebagai manusia dan makhluk individu yang memiliki tujuan untuk hidup. Allah itu, menciptakan manusia sebagai makhluk individu itu pasti memiliki manfaat dan memiliki tujuan. Kalau tidak ada tujuan kita untuk hidup, maka kita tidak akan hidup, kayak gitu. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu karena bertujuan. Nah, tujuannya apa? Nah, itu yang, kita harus pelajari sebagai manusia. Karena ketika manusia sebagai individu, menyadari akan dirinya, sadar akan dirinya, maka dia akan sadar akan kesemestaan. Kita nggak hidup sendirian di bumi Tuhan ini, di bumi Allah ini. Kita sebagai manusia memiliki posisi sebagai salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari alam semesta. Tuh, jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang, kita terima, itu memiliki konsekuensi, gitu. Konsekuensi dari, kehidupan yang Tuhan sudah kasih pada kita, gitu. Manusia sebagai individu itu suatu kenyataan, jadi kita tidak bisa sanggah itu, siapapun orangnya yang di depan kita, dia adalah makhluk individu yang real gitu, real, nyata, itu. Dan ini yang harus kita pelajari, bagaimana bentuk-bentuk kesadaran kita sebagai manusia. Sadar enggak Anda sebagai manusia? Sadar enggak bahwa Anda hidup itu memiliki tujuan gitu? Nah, setiap individu itu memiliki permasalahan hidup. Nah, dan itu yang, akan menumbuhkan, akan memunculkan kesadaran-kesadaran baru kita sebagai manusia, tuh. Bagaimana manusia hidup, bagaimana manusia menyelesaikan masalah, ini yang harus kita pelajari sebagai makhluk individu. Yang kedua, dimensi sosial. Selain kita sebagai makhluk individu, jangan lupa ketika kita menyadari bahwa kita tidak hidup sendiri, maka di situ ada kita mulai, memahami bahwa ada, dimensi sosial dalam diri kita atau dimensi sosialitas. Ada individu-individu lain yang juga hidup di sekitar kita.
Jadi hak Anda sebagai manusia individu itu dibatasi oleh hak-hak orang lain. Nah, misalnya nih, saya punya hak untuk hidup dan berkembang sesuai kemauan saya, sesuai apa yang saya mau. Tetapi jangan lupa ada hak-hak orang lain juga yang harus kita tahu, kita sadari ya, itu yang disebut sebagai kewajiban. Anda bahagia banget misalnya ketika Anda menonton, konser gitu. Tetapi kita juga harus memahami hak-hak orang lain gitu, yang bisa jadi terganggu dengan, pemenuhan cara kita dalam memenuhi hak kita. Nah ini, kita pelajari dalam, rangka kita memahami diri kita sebagai makhluk sosial. Eksistensi. Nah, eksistensi diri sendiri itu merupakan kesadaran diri sendiri dalam membuka sebuah realitas. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita harus sadar, sadar diri sebagai manusia individu. Tetapi kita juga harus sadar bahwa kita bukanlah pusat dari segala realita. Nah, dunia ini tidak hanya berputar untuk Anda. Nah, ini yang harus dipahami. Setiap individu memiliki kedudukan, martabat kemanusiaan atau yang kita sebut dengan human dignity yang sederajat. Sehingga kita wajib saling menghormati setiap individu. Jadi kita sederajat, tetapi ketika kita memahami bahwa kita adalah manusia sederajat, kita wajib menghormati setiap individu. Nah, nanti ini akan kita bahas, bagaimana manusia sebagai makhluk bermoral, gitu ya. Ternyata nggak cukup sebagai individu, kita harus pahami kita sebagai makhluk sosial. Kita hidup dengan orang lain. Ada norma, ada nilai yang harus kita pahami, harus ditaati. Nah, jadi ada nih, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, perwujudan dari manusia sebagai makhluk sosial itu bisa dilihat bahwa tidak pernah ada manusia yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kesadaran individu sebagai makhluk sosial itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa ngayomi individu yang lebih lemah, kemudian rasa gotong royong, rasa saling memahami. Jadi bagi Anda yang tidak bisa memahami orang lain, memiliki kewajiban untuk mempelajari bahwa kita makhluk sosial, gitu. Kita harus memahami orang lain, mencoba untuk memahami orang lain tanpa kehilangan individualitas kita sebagai makhluk individu. Nah, makanya kemudian ketika kita hidup bermasyarakat, jangan menjadi manusia yang egois misalnya. Karena eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yaitu kesadarannya, kesadaran manusia itu tentang status dan posisinya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita dalam masyarakat itu hidup bersama, satu individu dengan individu lain, hidupnya bersama, bareng. Gitu. Ada yang itu tadi saya sebutkan sebagai kebutuhan-kebutuhan pribadi manusia yang lain, yang kita juga harus pahami. Tidak semua manusia memiliki kebutuhan yang sama. Jam tidur saja berbeda gitu misalnya. Walau kita sepakat bahwa orang jam berapa sih biasa tidur gitu. Tetapi setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Itu yang harus kita pelajari sebagai dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Ketika kita mampu mempelajari bahwa kita adalah makhluk sosial, maka dimensi sosialitas kita akan terbentuk. Dimensi yang ketiga adalah dimensi susila. Nah, gambarnya harus terlihat seperti ini. Dimensi susila. Dimensi susila itu seperti apa? Gitu. Manusia sebagai makhluk susila, moral being. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Moral being.
moral setiap manusia itu perkembangannya berbeda-beda. Jadi mungkin Anda tahu ya, seperti misalnya nih, Anda seringkali bilang, "Ah, dia moralnya buruk banget." Nah itu. Jadi moral itu, kemampuan seseorang untuk menjadi makhluk bermoral, itu tergantung dari bagaimana dia berlatih untuk menjadi manusia bermoral. Pandangan ini menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk susila berasal dari kepercayaan bahwa budi dan pekerti manusia yang secara sadar mampu mengelola dan mematuhi norma-norma yang ada. Norma yang ada itu di mana? Dimanapun Anda berada. Jadi kalau Anda, yang di depan saya kebetulan bukan orang Malang gitu ya, dengan norma yang dibawa dari rumahnya. Nah, saat ini Anda berada di lingkungan baru yang Anda harus pelajari norma itu juga. Norma di mana hari ini Anda berada. Karena setiap norma dan nilai masyarakat tentu saja berbeda, tidak sama. Jadi misalnya di tempat Anda boleh melakukan sesuatu tanpa izin misalnya. Nah, bisa jadi norma di daerah lain berbeda, bahwa menggunakan milik orang lain harus ada izin. Nah, itu norma, nilai. Yang sebenarnya moral itu sifatnya universal, karakter itu sifatnya universal. Baik itu ya baik universal gitu. Tetapi ada yang kemudian baik didefinisikan setiap daerah akan berbeda. Jadi kalau ada orang yang menjawab pernyataan orang lain tanpa minta izin, nah itu boleh misalnya. Nah, atau di tempat lain ada yang nggak boleh, gitu. Ada yang harus izin dulu. Mohon maaf, bolehkah saya berpendapat? Nah itu. Itu hubungannya dengan norma masyarakat. Norma di mana Anda berada. Nah, keadaan lingkungan hidup dapat berkembang menjadi realita atau sebaliknya. Tidak semua lingkungan hidup masyarakat itu berkembang menjadi sebuah realita. Ya, jadi tergantung oleh masyarakat di mana, masyarakat itu menyepakatinya, gitu. Potensi yang dimiliki oleh setiap anak tentu saja harus dibangun dan dikembangkan oleh lingkungan dengan baik. Baik itu lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan itu keluarga juga lingkungan pendidikan. Nah, jadi ketika kita bilang pendidikan itu tidak sempit sekolah gitu. Orang akan memiliki pendidikan dengan cara dia sekolah. Nah, sebenarnya enggak. Banyak orang yang menempuh pendidikan tinggi, tetapi pemahaman dia terhadap norma juga kurang. Ada. Nah, karena yang disebut lembaga pendidikan itu bukan hanya sekolah. Nah, jangan lupa dengan Tripusat pendidikannya Ki Hajar Dewantara ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa ada 3 pusat pendidikan untuk anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, masyarakat itu ya kepemudaan, ya lingkungan, gitu. Jadi kalau seseorang anak, pendidikannya di keluarga masih ada yang perlu dipenuhi, maka sekolah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk itu. Jadi tidak melulu tentang, "Lek ndek omahku oleh." Nah, itu bukan norma, itu norma yang ada di rumah. Kemudian ketika Anda keluar rumah, maka ada norma baru yang harus dipelajari. Norma di sekolah, di tempat kuliah, di satuan pendidikan. Dan ada norma masyarakat, di mana Anda ada saat ini. Jadi dari norma di masyarakat tempat Anda dibesarkan, itu harus mampu diadaptasi, mampu dikompromikan, dan mampu berasimilasi dengan norma di mana Anda sekarang berada. Gitu. Sehingga kita nanti akan menjadi makhluk bermoral dan susila. Makhluk moral dan susila nanti hubungannya dengan etika dan etiket. Bagaimana baik itu harus baik universal. Nah, misalnya kalau ada yang bilang, "Hei hei hei," ya, ke teman gitu ya, ke orang tua,
di daerah sini boleh nggak saya bilang hehehe? Boleh nggak saya menyela pembicaraan? Nah, itu harus Anda pelajari, supaya dimensi moral kita terbentuk dengan baik. Tuh. Boleh nggak setiap saat saya bertanya? Nah, itu harus dipelajari. Jadi, ini kembali dengan dimensi keindividualitasnya. Jadi, adanya karakteristik yang terbentuk dalam diri Anda, yang Anda implementasikan pada interaksi dengan manusia sebagai makhluk sosial tadi, itu akan terlihat apakah dimensi individualitas Anda sudah terbentuk dengan baik. Nah, ini saling, mempengaruhi. Jadi tidak berdiri sendiri ya. Jadi dimensi individu, dimensi sosial, dan dimensi Anda sebagai makhluk bermoral itu bukan bagian-bagian yang terpisah. Dari ini sebuah komponen yang tersistem. Kalau seseorang dianggap tidak bermoral, maka akan dilihat dia dibesarkan dalam masyarakat yang seperti apa. Nah, jadi dimensi sosial kita dilihat. Jadinya dosa-dosa masyarakat gitu ya. Kemudian akan dilihat, oh masyarakatnya baik-baik saja. Oke, dia dibesarkan dalam sebagai individu yang seperti apa oleh, dalam keluarganya. Nah, maka seringkali ketika kita berbuat salah, Anda berbuat salah yang ditanyakan bukan tentang Anda sebagai individu. Pasti akan ditanya, "Anake sopo?" Nah, itu tanda bahwa, memang dimensi, sosial menjadi hal yang juga harus dipelajari. Jadi kita nggak hidup sendirian, karena dunia ini tidak hanya berputar pada satu orang saja, begitu. Yang terakhir ada dimensi keberagamaan atau dimensi religiusitas. Nah, ini ditandai dengan bagaimana kita bertoleransi kepada orang lain, tidak melihat dia beragama apa, gitu. Tidak melihat dia lahir dan hari ini memeluk keyakinan apa, gitu. Kita harus mampu melihat, mampu mengembangkan diri kita sesuai dengan keyakinan beragama, keyakinan agama kita. Bagaimana agama masing-masing dari kita membentuk diri kita. Agama itu bukan hanya untuk dianut dan diyakini saja, tetapi harus dipelajari. Seberapa banyak orang mau mempelajari agamanya. Nah, kita sebagai, manusia yang ingin membentuk dimensi religiusitas dalam diri kita, pelajari agama itu. Dan jangan lupa, gitu ya, dimensi ini sekali lagi berhubungan dengan dimensi-dimensi yang lain, gitu. Bagaimana agama telah, menjadi sumber rujukan utama, sumber nilai utama, pembentuk nilai-nilai ketuhanan dalam diri kita, gitu. Yang masing-masing orang mempelajari agamanya secara berbeda, karena masing-masing individu mempelajari agamanya secara berbeda. Tuh, dimensi keberagamaan kita mampu melihat bahwa keberagaman itu memiliki urusan, jadi berurusan dengan campuran kolektif dari perbedaan dan persamaan di sepanjang dimensi yang ada. Nah, misalnya usia, latar belakang pribadi. Nah, ini ada ya, usia dan latar belakang pribadi. Bagaimana seseorang mempelajari agamanya juga sangat bergantung dengan dimensi individualitas, dimensi sosial, dan dimensi moral itu tadi. Jadi ketika ada orang yang bersalah, bukan agamanya yang salah. Seseorang yang beragama ini bisa jadi menerapkan pengetahuan agamanya dengan salah atau mempelajari agama belum sepenuhnya benar. Kita maunya menjalankan ibadah tetapi dengan tidak menghormati orang lain. Kita ingin menjalankan ibadah tetapi tidak memiliki sopan santun terhadap orang lain. Nah, bukan agamanya yang salah, tetapi kita
belum mempelajari agama itu sebagai sebuah, eee, pelajaran yang harus kita pahami, gitu ya. Jadi jangan pernah bilang, "Ah, agamanya yang nggak benar," bukan. Tetapi individu itu mempelajari agamanya tidak secara utuh, gitu. Kita boleh menjalankan semua ajaran agama kita, tapi jangan pernah lupa kita adalah makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk bermoral, gitu. Nah, ini kalau contohnya ini nanti bisa Anda cari ya contohnya, gitu. Banyak banyak hari ini. Nggak usah dalam lingkungan negara, dalam lingkungan rumah saja. Nah, bisa jadi terlihat bahwa ada, misalnya, seorang individu yang karena ingin menjalankan agamanya dengan benar, maka dia kehilangan dimensi sosialnya. Dia kehilangan dimensi moralitasnya. Nah, jadi tidak punya sopan santun, tidak punya tenggang rasa, tidak punya empati, tidak punya simpati. Nah, dimensi keberagamaan pun juga berarti dia tidak sepenuhnya punya, gitu. Nah itu ya, jadi agama itu bukan hanya sesuatu yang harus diyakini dan dianut, tetapi dia harus dipelajari. Agama harus dipelajari. Religiusitas adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan komitmennya terhadap agama yang telah dia anut. Nah, komitmen Anda, komitmen Bu Elin ketika menganut agama ya dengan mempelajarinya itu, tuh, mempelajari sesuai dengan ajaran agamanya. Itu ya. Religiusitas itu dapat diukur dengan kehadiran lembaga keagamaan dan pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa tadi agama itu harus dipelajari supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa saya selalu menyebutkan tentang sopan santun? Sopan santun itu adalah sesuatu yang perilaku itu bisa diukur. Di agama sudah dijelaskan bagaimana kita harus berlaku, kepada orang yang lebih tua misalnya, bagaimana kita berlaku kepada orang yang sebaya, dan bagaimana kita berperilaku pada orang yang lebih muda, itu kan sudah dipelajari di agama dan diajarkan. Tetapi seberapa baik kita menerapkan, itu adalah tanggung jawab individu sebagai bentuk dimensi keindividualitas. Gitu ya. Sehingga kalau ada yang bilang bahwa ternyata tidak semua orang yang beragama itu, dimensi moralnya sama. Iya, karena sekali lagi tergantung dari bagaimana individu itu mempelajari agama. Religiusitas ini adalah kedalaman seseorang dalam meyakini suatu agama disertai dengan pengetahuan terhadap agamanya. Nah, ini ya, pernyataan ini, semakin menguatkan bahwa agama itu harus dipelajari ya. Ya, jadi Anda memiliki kewajiban untuk mempelajari agama. Diwujudkan dalam pengalaman nilai-nilai agama. Pengalaman nilai-nilai agama itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi, ada orang, yang untuk yang beragama Islam sholat 5 waktu gitu ya, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengaji, itu harus dipelajari. Tidak hanya jadi ada hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Di agama itu dipelajari. Seseorang yang sekolah minggu, kemudian misa, kemudian orang yang ke wihara beragama Buddha, Hindu, dan agama yang lain, pasti mempelajari. Jadi itu harus dipelajari. Kita nggak hanya cukup yakin gitu ya. Seseorang tidak akan yakin ketika dia tidak mampu untuk mempelajari dengan baik. Orang masih akan bertanya gitu, ngapain? Nah, bener nggak sih surga ada? Bener nggak nih neraka ada? Berarti dia belum mempelajari secara utuh. Nah, ini yang pernyataan, di slide ini ada gitu. Kita harus pelajari. Perwujudan, kalau di Islam dikenal dengan habu minannas gitu. Hubungan dengan Tuhan itu juga ada hubungan dengan sesama manusia.
Agama itu tidak hanya sekedar hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga bagaimana penerapannya, bagaimana pengalamannya terhadap nilai-nilai agama. Berarti hubungan kita dengan sesama manusia yang berlandaskan dengan ketuhanan, tuh. Kemudian bagaimana pengembangan dimensi hakikat manusia serta implikasinya dalam pendidikan. Oke, kita akan lihat bahwa ada 4 dimensi perkembangan manusia itu, yang mana pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki makna yang arti yang berbeda. Nanti silakan Anda pelajari dan saya yakin untuk adik-adik mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah perkembangan peserta didik pasti bisa langsung membedakan pertumbuhan dengan perkembangan ya. Sehingga saya tidak perlu menjelaskan lebih dalam tentang terkait hal ini. Pertumbuhan itu hubungannya dengan perubahan besar jumlah ukuran, dimensi tingkat sel, terus umur tulang, keseimbangan metabolik, organ, ukuran berat. Nah, jadi kalau usia seberapa dia harus beratnya seberapa. Jadi ada pola yang teratur. Itu ya, itu pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur itu tadi. Sebenarnya harus bisa diramalkan. Nah, jadi perkembangan itu sebenarnya bisa diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Makanya kemudian ada pendapat yang orang dewasa itu semua orang tua itu sebenarnya semua pasti. Dengan bertambahnya usia maka kita semakin tua. Tetapi tidak menjamin seseorang itu menjadi dewasa. Nah, gitu ya, itu hubungannya dengan perkembangan. Jadi bisa jadi seseorang yang menua itu tidak diimbangi dengan pola perkembangan yang sama. Nah, pola perkembangan itu tidak sama, tergantung dari bagaimana lingkungan memfasilitasinya, bagaimana individu itu mau belajar tentang dirinya, mau berkembang sesuai kebutuhannya dan seterusnya, gitu. Tetapi bisa diramalkan, jadi bisa diramalkan itu seperti ini, harusnya anak usia, eee, 1 tahun itu bisa apa saja sih? Anak usia 1 tahun itu bisa berjalan, bisa mengucapkan kosakata, bisa mulai mampu berpikir sebab akibat gitu ya. Di usia 19 tahun itu harusnya bisa seperti apa sih perkembangannya itu bisa diramalkan. Tetapi tergantung dari bagaimana pertumbuhan dalam struktur dan fungsi tubuhnya. Nah, jadi ada teman-teman kita yang, mungkin secara fungsi tubuh ada pertumbuhannya yang berbeda, maka perkembangannya juga ada perbedaan. Nah, jadi semuanya memiliki konsekuensi ya, karena kita makhluk hidup. Jadi apa yang diramalkan, perkembangan itu hanya bisa diramalkan walaupun dalam kenyataannya bisa jadi berbeda. Dalam usia yang sama, pola perkembangannya bisa jadi berbeda. Gitu. Nah, ini saya yakin ini lebih banyak nanti dibahas pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, sekarang kita pada pengembangan dimensi manusia. Oke, sekarang waktunya Anda, gitu. Waktunya Anda, silakan Anda berpendapat, karena kita bertemu secara daring, silakan Anda berpendapat sesuai dengan, buku bacaan, sumber rujukan yang bisa Anda temukan dan Anda pelajari gitu ya. Bagaimana menurut saudara perkembangan manusia itu dapat dilaksanakan dalam konteks pendidikan? Bagaimana pendidikan ini mampu memfasilitasi pengembangan manusia, dimensi manusia. Jadi keempat dimensi kemanusiaan itu bagaimana mampu berkembang melalui pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu sifatnya memfasilitasi ya, memberi fasilitas, membantu. Ada orang-orang yang kemudian banyak mempelajari buku tetapi ternyata perkembangannya tidak secara maksimal, atau tidak sama dengan orang lain ada gitu. Nanti itu yang akan Anda bahas. Ada orang-orang yang bertemu dengan orang banyak tetapi karakteristiknya, sifatnya, moralitasnya tidak mampu berkembang, ada enggak? Ada. Nah ini yang nanti kemudian Anda harus bahas itu dalam tulisan Anda, tugas di minggu kedua ini.
sebagai calon pendidik, nah Anda kebetulan calon pendidik semua ya ini ya, sebagai calon pendidik menurut Anda mengapa dimensi manusia itu perlu dikembangkan? Kenapa? Gitu. Dan mengapa harus melalui pendidikan? Jadi, mengapa dimensi manusia itu perlu dikembangkan dan bagaimana pendidikan harusnya mengembangkan dimensi kemanusiaan itu. Jadi Anda nanti bisa menceritakan seperti apa pola pendidikannya atau bagaimana pendidikan itu mampu memfasilitasi pengembangan dimensi manusia. Gitu. Oke, itu dulu dari Bu Elin terkait materi di pertemuan minggu kedua ini. Tugasnya saya beri waktu selama 5 hari ya. Silakan Anda tuliskan pandangan Anda sebagai calon pendidik terkait dengan pengembangan dimensi kemanusiaan, dimensi manusia yang 4 itu dan bagaimana peran pendidikan dalam pengembangan dimensi kemanusiaan itu. Oke, selamat berkarya dan selamat belajar menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, manusia seutuhnya adalah manusia yang mampu mengembangkan keempat dimensi kemanusiaan itu dalam dirinya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.